Jika memang pemerintah tidak menyediakan payung hukum perlindungan pengemudi dan rumah bernaung pengemudi, kami akan membuat satu aksi besar yang akan melumpuhkan perekonomian Indonesia. Sobat Kupas dimanapun berada, ratusan pengemudi angkutan logistik menggelar aksi unjuk rasa di Pasar Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat 11 Maret 2022. Ratusan supir truk itu mulai memadati wilayah tersebut sejak pukul 11.30 dan mereka mulai menggelar aksi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Koordinator aksi, Sunario, mengatakan demo itu digelar terkait adanya undang-undang lalu lintas angkutan jalan tentang overdimensi dan overload. Selain itu, pengemudi truk meminta payung hukum yang dapat melindungi mereka bila terdapat suatu permasalahan. Pengemudi hanya menjalankan perintah perusahaan sehingga mau tak mau mereka membawa muatan berlebih. Sebenarnya tuntutan pengemudi ini sudah digaungkan pada tahun 2019, di mana pengemudi adalah seseorang yang menjalankan sebuah perintah, dan saat perintah itu dijalankan, pengemudi tidak pernah mempunyai pilihan, Pak. Jadi saat saya menjalankan tugas itu, kalau saya tidak berjalan, saya dipecat, Pak. Nah, itu yang perlu pemerintah ketahui. Dan belum ada satu lembaga ataupun rumah pengemudi yang bisa melindungi pengemudi atau menceritakan semua keluh kesah pengemudi di masing-masing provinsi yang ada di negara Indonesia ini. Kami sebenarnya sudah punya 34 provinsi perwakilan seluruh provinsi yang ada di negara Republik Indonesia. Dan khusus di Pulau Sumatera kami sudah terhubung 9 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Masalah odol untuk pengemudi ini adalah satu bentuk edukasi atau kasih sayang pemerintah kepada pengemudi. Jujur kami setuju dengan odol. Tapi saat kami menjalankan muatan ini yang melebihi kapasitas ataupun dinyatakan odol, kami tidak punya pilihan, Pak. Saat kami tidak mau menjalankan, kami dipecat. Inilah yang menjadi permasalahan dan polemik untuk pengemudi. Dan ini menjadi, apa ya, Pak? Salah satu contoh, Pak, terjadi premanisme. Kita harus masuk dalam satu rumah makan atau preman yang terorganisir secara baik. Kita harus masuk ke situ, kita harus membayar uang dari uang jalan kita, dan itu tidak diberikan oleh bos kita. Artinya itulah, kami khususnya yang Pulau Sumatera 100% mendukung zero odol diterapkan 2023 sebagai pengemudi. Dan pemerintah membuat aturan ini pasti ada pro dan kontra, itu udah pasti, Pak. Semua aturan dan kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Tapi terlepas daripada itu semua, saat zero odol dijalankan, pengemudi butuh perlindungan. Karena pasal 277 sudah mengancam pengemudi di tahun 2023. Di mana pengemudi dengan sengaja menjalankan kendaraan overload atau overdimensi, 1 tahun lamanya dikurung atau denda 24 juta sebanyak itu, Pak. Jadi apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak punya rumah, kami tidak punya tempat untuk menceritakan kami mengadu. Inilah jalanan, tempat kami hidup. Di mana garis putih di tengah ini menjadi aspirasi kami. Kami sudah terbiasa dengan terik matahari. Jika memang pemerintah tidak menyediakan payung hukum perlindungan pengemudi dan rumah bernaung pengemudi, kami akan membuat satu aksi besar yang akan melumpuhkan perekonomian Indonesia. Karena jasa pengemudi logistik Indonesia adalah jasanya yang tidak pernah dikenal. Pemirsa Kupas TV, untuk diketahui, overdimension adalah suatu kondisi pengangkut kendaraan tidak sesuai standar produksi dan ketentuan peraturan. Sedangkan overload adalah suatu kondisi kendaraan muatan melebihi batas beban yang ditetapkan. Dampaknya dapat merusak jalan, membuat kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal pada kasus penyeberangan, dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dari Lampung Selatan, Immanuel, Kupas TV melaporkan.